Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terutama kami dari Tindak mengucapkan kepada seluruh pecinta dak dan terutama yang menonton video ini. Tidak lupa kami ucapkan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan dan kesehatan dan dilimpahkan rezeki. Sebelum kita lanjutkan perjalanan kami di Desa Mendu ini, kami jangan lupa di like, komen, subscribe, komen, dan share. Supaya apa? Supaya Tindak biar lebih bergiat lagi untuk mengungkapkan satu sejarah yang belum terungkapkan. Ada khususnya ada di kota di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi sementara ini kami sekarang ini masih di desa Mendu, di mana Desa Mendu ini satu desa yang di Bangka Belitung yang desa tertua. Daerah tertua ini karena disinilah di Desa Mendu inilah yang banyak mempunyai misteri sejarah yang belum terungkapkan. Mulai dari masukan dari abad ke-7. Abad ke-7 itu pada masa Kerajaan Sriwijaya, dan abad ke-5 juga masuklah Kerajaan Mataram pada masa itu. Jadi dia di abad ke-9 itu kejayaan Sriwijaya, di masa itu meninggalkan satu ada batu yang daerah nggak jauh dari sini, sekitar satu kilometer sini, itu ada batu dinding. Itu juga masih diperkirakan di Bang Rusdi ya, sama Bang John. Nah, kemungkinan itu bisa juga diperkirakan dari prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk kita memasukkan itu abad ke-9 dan kita masukkan kepada diperkirakan abad ke-10, 11, 12 itu masuk satu wali Allah ya. Wali Allah ya, Bang John ya, wali Allah itu pada masa itu dari Yaman ya. Itu keturunan baginda Rasul. Namanya itu Syekh Syarif Abdul Rashid. Itu namanya Syekh Syarif Abdul Rashid, itu yang menyebar agama Islam pada masa abad perkirakan 10, 11, 12 yang dikenalkan orang Bangka namanya Keanta. Nah, ini saya didampingi oleh di sini tokoh masyarakat Mendu ini termasuk yang mengerti sejarah, sesepuh pemuda dan sesepuh juga di Desa Mendu ini salah satu yang tidak asing lagi, di mana waktu minggu lalu udah pernah beliau ini pernah mengomentari masalah batu nenek apa itu terjadinya kutukan sifat lidah. Dan di samping saya juga ada ini juga Bang John juga asal asli dari sini. Nah, itu kita masukkan dan kita masukkan juga di pada terjadinya abad ke-7 itu, di zaman Kerajaan Sriwijaya itu juga masih ada juga itu sosoknya Sipahit Lidah ya, Sipahit Lidah yang namanya Serunting itu Sipahit Lidah. Dan pada masa itu juga terjadi pada jawara jagoan-jagoan seperti Akek Bintit dan Simata Empat. Mereka juga berasal mereka pernah juga bertempat tinggal di sini. Kita kembalikan kepada abad ke-16 ya Bang Rusdi, abad 16, abad 17 itu di mana itu masih baru ya, itu masih zaman penjajahan Portugis ya. Bangka ini itulah masuk wali Allah dari Kesultanan Johor ya, Kesultanan Johor, Banjar, dan di tanah Sumatera seperti Palembang dan Padang itu ya. Dan mereka juga sampai sekarang masih meninggalkan satu peninggalan sejarah, bukti sejarah itu ada di daerah satu pesantren ya. Satu pesantren itu ada di daerah Kemuje. Nah, itu di abad ke-16, 17 ya. Nah, kita masukkan ke abad sekarang, di mana tahun terjadinya sebelum kemerdekaan di zaman TKR. Inilah yang akan kita ungkapkan sedikit. Kita tanyakan nanti dengan Bapak Mustajab ini sama Bang Joni ini satu kebenarannya, di mana ada satu perjuangan rakyat Indonesia yang khususnya daerah Labu, termasuk daerah Mendu juga. Labu ini juga mereka berjuang mempertahankan daerahnya sampai pahlawan lokal. Iya, pahlawan lokal ini dia mempertahankan pemberontakan Belanda ini sampai mereka ini dibunuh, dicari Belanda, dibunuh dan sampai tergantikan. Kira-kira mungkin kita tanya langsung dengan Pak Mustajab langsung, Pak Mustajab. Tapi sebelumnya kita dari Tindak mau mengucapkan bela sungkawa ya ya. Oke, bela sungkawa. Semoga keluarga yang tinggalkan pahlawan yang sekarang ini jadi korban ini, semoga keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran. Kenapa?
itu semua itulah takdir Allah, di mana semua musibah itu, semua sebuah musibah itu kembali kepada Allah, di mana surah Al-Baqarah mengatakan allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, gimana Bang Juri? Kami untuk sebentar untuk kita ucap yang korban kemarin. Korban yang mana? Yang Dan oke, saya hampir lupa ya. Tidak lupa juga kami ucapkan kejadian kemarin yang pernah kita datangi juga ya, di Batu Rusak kemarin itu Ibu Acit ya, yang dia terjun dari jembatan itu ya. Udah hari kedua ya, Iya, betul. ditemukan di hari kedua, sempat kita juga mencari ya, mencari itu di hari pertamanya sampai malam juga ya. Di hari keduanya ketemu. Tidak lupa kita mengucapkan bela sungkawa kepada keluarganya yang ditinggalkan, dan semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk Bang Mustajab, kira-kira Bang Juri, Bang Izzat, langsung gimana nih Bang Mustajab masalah yang pahlawan di lubang ini? yang menurut cerita dulu itu gimana, Pak? Yang pahlawan yang di lubang itu? Jadi untuk cerita pahlawan nasional kita yang bernama Pak Ismail, sebenarnya lubang itu bukan lubang Pak Ismail tadi yang tersebut, tetapi adalah lubang Pak Mahfud. Ya, Jadi bukan tertuju untuk Pak Ismail tadi ya, Pak ya? bukan Pak. Apakah Pak Ismail itu pejuang juga Pejuang juga di dia. zaman TKR waktu itu? Iya, Jadi juga TKR. tapi masa itu belum ada kemerdekaan ya? Pada masa Belum merdeka Pak. belum merdeka ya, belum terjadi. Memang TKR itu juga di di tahun 45 juga udah ada TKR. Tapi mungkin di belum Belanda ya? kemerdekaan kita masih bulan Agustus ya, mungkin Januari, Februari atau apa ya mungkin zaman itu ya. Soalnya pada zaman penjajahan Belanda itu kan, tentara Indonesia ini kan, TKR ini kan selalu dicari, Iya. dianggap kan buat kekacauan, nah, mempengaruhi warga masyarakat itu kan, Ya, untuk tentang provokator lah. Belanda, Iya, ya, provokator lah, ya, dianggap ya. provokator ya. Jadi Pak Ismail dianggap provokator waktu masa itu sama masyarakat ini. Walaupun istilahnya dia itu bukan provokator, tapi sudah pasti kan sudah berseteru kan Iya. dengan Belanda, Iya, iya. dengan Belanda kan, soal dia TKR kan, Iya. Ini sebagai pemberontak. ya, Iya. berontak, ya. Berontak. Dan terus Pak Ismail ini kan apa namanya, tidak nyangka Bahwa namanya terdaftar. bahwa Terdaftar memang di, nama dia barangkali sudah terdaftar kan. di sama Belanda itu. Ada beberapa senyata TKR dia kan sudah ada nama artinya datanya di Iya. Belanda tadi. Nah, rupanya dialih dengan Pak Mahfud tadi. Oh gitu. Ya, Oke, jadi sahabat Dak, jadi saya sampaikan. Jadi apa yang dikatakan Bapak Mustajab ini, bahwa sesungguhnya Bapak Ismail ini bukan satu target untuk dibunuhkan oleh Belanda. Sebenarnya yang untuk dibunuhkan Belanda itu Bapak Mahfud. Ya. Bapak Mahfud. Dan lubang itu sudah digali ya. Iya sudah. Nah, lubang itu sudah digali itu. Begitu kira-kira waktu itu Pak Mahfud itu sempat udah masuk ke lubang belum Pak? Begitu bahasa itu. Itu walau Pak. Ya, tapi yang jelasnya lubang itu lubang Pak Mahfud. Ya, jadi lubang itu. Itu Pak Mahfud ya, lubang Iya. tadi. Jadi untuk sahabat Dak itu informasi dari orang tua, dari kakek-kakek orang tua, dari Pak Mustajab dengan Pak John ini mengatakan itu lubang itu bukannya untuk Pak Ismail asal muasalnya pahlawan kita zaman TKR itu, sesungguhnya untuk Pak Mahfud. Mahfud ya, Mahfud. Pak Mahfud ya. Mahfud. Nah Pak Mahfud ini, nah mungkin Pak Mahfud itu masih sempat kalau saya dapat informasi juga itu memang udah sempat di lubang waktu itu. Disebut lubang itu mungkin Belanda itu dapat waktu itu ada satu pimpinan Belanda pada masa itu di Bangka Belitung ini, daerah Menduk ini memerintahkan diangkatlah Pak Mahfud ini, diangkat Bapak Mahfud ini dan digantilah dengan Pak Ismail tadi. Pak Ismail ini. Nah waktu itu Pak Ismail masih hidup nggak Pak? Kira-kira Pak pada masa itu? Masih. Pak John, ini Bang John. Mas jadi Cuma Pak Mahfud ini kan sebenarnya Pak Mahfud kan sudah ada di situ, ada di seputar. ya di lubang itu lah ya, berarti ya di Bangka. Iya, Iya. iya, Tapi kita macam mana kan ada informasi ulang, mungkin iya. jadi Jadi yang Cerita pembunuhan itu gimana ya, Pak? kita pembunuhannya itulah kan
semua TKR kan dicari. Ya, Ya, Pak Foto dicari. di dalam lubang itu ditembak di dalam lubang itu. Ya? Iya kalau Pak Ismail loh. Pak Ismail. Ya. Iya. Suruh dia masuk ke dalam. Ya. Lalu ditembak di dalam lubang tadi ya. Ya. Jadi Menaskan lah pokoknya. ya, jadi Cara Belanda dulu kan ya mengurus seorang kan orang Indonesia kan gitu. Jangan iya. orang membangkang katanya. Jadi Pak Ismailnya ini kesimpulan Pak Ismail itu Pak Mahfud itu sudah ada di Lobang. Begitu dapat perintah dari atasannya Belanda yang ada di daerah Mendu ini, daerah Bangka ini dapat Ya. perintah bahwa Pak Mahfud itu diangkat. Diangkat kita nggak tahu apa ada politik atau ada apa ya. Kenapa? Ada apa ya sesungguhnya alasannya apa bisa diangkat, diselamatkan dan digantilah Pak Ismail tertangkap, diganti Pak Ismail itu masuk dalam lubang. Begitu di lubang ditembak dan matinya dalam lubang. Dan sekarang menjadi kuburannya. Iya. Sekarang kuburnya ada Pak? Ada Pak. Ada ya. Berapa jauh dari sini? Kurang lebih 1 meter. Kurang lebih 100 meter ya. 100 meter lah. Oke, nanti kita sahabat dak kita sedikit bisa kita ke sana kita melihatkan satu kuburan makamnya Bapak Ismail, satu pahlawan kita yang membela daerah Mendu sekitar ini, di mana Bapak almarhum pahlawan kita Bapak Ismail ini satu pejuang yang melawan Belanda, dan Pak Ismail ini pun dikatakan pada masa itu sebagai provokator untuk menghasut masyarakat supaya jangan melawan Belanda. Perkiraan begitu ya, Bang John ya, Pak Mustajab Pak, gitu ya. Jadi diperhitung karena akhirnya mungkin inilah kalau bahasa Bangkanya nih kepala gana ya. Nah, kepala gana lah. Nah, kalau jadi kalau bahasa Bangkanya kepala gana dan bahasa Indonesianya kita sebut dia inilah sebagai kepalanya yang itu dianggap Belanda itu menghasut supaya jangan melawan Belanda. Ternyata akhirnya dia ditangkap. Kita kembali seperti sejarahnya terjadi di Batavia itu. Bagaimana sosoknya si Pitung itulah. Kayak gitulah seperti si Pitung itulah. Pikiran gitu. Yang lainnya gimana Pak? Pas terjadi begitu Pak. Apa keluarganya gimana dengan keluarganya toh? Ya keluarganya apa hendak dikata? Kalau udah ketangkap kan yang namanya kita orang kecil kan takut. Ya, apa keluarganya ditangkap juga sama Belanda pada masa itu? Enggak juga dibiarin gitu. Pak Ismail. Targetnya cuma Pak Ismail aja. Ya. Pak Ismail lah. Jadi untuk sahabat dak ya, di sini juga kita mempunyai juga sejarah juga ya, ada pahlawan juga ya. Pahlawan. Apa juga kita ke sana di Bujur, apa kemana? Oke, Abang Mustajab, kita langsung ke satu lubang, di mana lubang itu yang satu Pak Ismail ditembak ya, dimasuk ke hidup-hidup ya, ditembak langsung ya sama Belanda ya. Oke. Padahal lubang itu sesungguhnya itu sebenarnya untuk Bapak Mahfud ya. Ternyata rupanya dapat perintah dari Belanda, Pak Mahfud ini diangkat dengan alasan kita nggak tahu alasan apa. Ternyata digantilah dengan Bapak Ismail. Oke. Di mana kuburannya Pak? Oke. Oke, inilah jadi sahabat dak dimana berada. Jadi inilah lokasi lubang itu, kebetulan jarak dari Bapak Mustajab ini bertetangga ya. Di mana berdekatannya ini suatu rumah warga ya, kiri kanan rumah warga. Ini dinding tempat tinggal rumah warga ya. Dan ini dapurnya. Jadi jarak dapurnya dengan lubang itu sekitar 10 meter ya. Oke, sekitar 10 meter. Dan inilah lokasinya, ini dapur ya. Dapur rumah warga ya. Oke, kita terus ke lubangnya. Di mana lubang itu lubang pembunuhan, ditembaknya Bapak Ismail itu hidup-hidup ya. Ini satu pahlawan. Dan dianggap Belanda itu sebagai provokator untuk menentang zaman Belanda pada masa PKR itu. Inilah salah satunya. Oke. Nah, ternyata alhamdulillah kita tetap masuk. Assalamualaikum. Ya inilah. Oke sahabat dak. Kita masuk sekarang ini. Oke, assalamualaikum. Oke, inilah ya. Bapak Mustajab ya? Ya inilah Pak. Jadi inilah ya. Ini sungguhnya makamnya Bapak Ismail tadi.
Ini waktu itu pada masa itu ini lubang dulunya asal muasalnya. Iya, lubangnya. Jadi lubang itu begitu ditembak, Pak Ismail ditembak, dibunuh di sini, udah meninggal, dibiarin. Ya, Dibiarin ya. Jadi lubang itu masih berbentuk lubang ya. itu lubangnya. Baru datanglah warga, dibikinnya satu keluarganya ya. Sekarang keluarganya masih ada. Masih ada ya. Daerah mana itu? Di Kampung Labu. Kampung Labu. Jadi Ini jelas-jelas bukan TPU ya. Ya, bukan ini bukan. ini belakang rumah orang. Ini tepat ada juga sampai ada pembuangan sampah-sampah gitu ya. Nah, di pohon ini ya situasinya. Kuburannya. Jadi inilah sahabat Dak. Jadi inilah satu bukti bahwa sejarah perjuangan Bangka ya, di mana satu pahlawan Bapak Ismail ini asal muasalnya dianggap oleh Belanda ini sebagai provokator ya, provokator untuk melawan menentang Belanda ya, saja menentang Belanda. Jadi dicarilah akhirnya dapat. Sebenarnya lubang ini bukan untuk Bapak Ismail ya, Bapak Mahfuk. Tadi tiba-tiba dapat perintah dari atasan Belanda pada masa itu, diangkatlah Bapak Mahfuk ini, dikeluarkanlah dengan alasan kita kurang jelas ya, Bang Juri ya, Bang Rusdi ya. Digantilah oleh Bapak Ismail, dan ditembaklah Bapak Ismail di sini, hidup-hidup, dimasukkan hidup-hidup, ditembak. Inilah bukti sejarah bahwa Bapak Ismail ini lubangnya ada di belakang rumah orangnya, daerah Menduk ya, Menduk Barat, di mana Menduk Barat ini satu kabupaten Bangka Induk ya. Dan inilah dia jadi kuburannya. kuburan di belakang rumah warga. Iya, dengan warga inilah jadi ya. Selain itu lagi sejarah pahlawan di sini masih ada Pak Ismail. Masih. Pak John. Masih Masih di ada. yang Bapak anu tadi? Abu Oke. Bakar? Ya. Bukan Bapak Dahlan. Dahlan? Oke. Jadi sahabat. kubur. Terbentuk. Kemarin aku hanya Bongkar. dikeliling dengan batu merah. Bujar. Oke. Jadi sahabat Dak dimanapun berada, inilah penelusuran kami dari tim Dak untuk mengungkapkan satu sejarah di mana sejarah ini yang benar-benar bukti real. Salah satu inilah putra Bangka yang mempertahankan daerahnya, khususnya daerah Menduk sekitar, terjadilah pembantaian dan sangat keji pada masa itu ya, dengan tragis, hidup-hidup dimasukkan ke lubang ini dan ditembak oleh Belanda. Jadi posisinya hidup-hidup ditembak, dan inilah buktinya salah satu sejarah pahlawan Bang ya. Oke, jadi Bang Juri gimana? Ada baiknya kita kirim Al-Fatihah untuk Oke, jadi Pak Ismail. di mana untuk sahabat Dapur Nibrana kita kirimkan Al-Fatihah, semoga memang ini di satu wafat di dalam syuhada ya, termasuk di jihad fisabilillah. Inilah memang di dalam Al-Quran mengatakan ini salah satu jiwa yang tenang, di mana jiwa yang tenang ini dipanggil Allah bahwa sesungguhnya kembali ke Allah, di mana dengan ayat di ayat itu mengatakan irji ila rabbiki tanbarja fathul ibadi wa uli jannati. Oke, kita kirimkan satu Al-Fatihah. Semoga keluarganya ya pertama ya, yang diberikan kesabaran, ketawakan dan keikhlasan. Sesungguhnya kembalilah kepada Allah. Datangnya dari Allah, asal muasal dari Allah, dan kembali kepada Allah. Hakikatnya memang dia meninggal ini terjadi pertempuran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Inilah sahabat Dak, perjalanan Dak untuk mengungkapkan satu sejarah. Jangan lupa di komen ya, Like, komen, dan share ya, biar kita di like, lebih semangat ya. biar semangat lagi kita mengungkapkan satu sejarah. Dan alhamdulillah bahwa sesungguhnya daerah Menduk ini banyak sekali sejarah, kalau kita ungkap nggak habis-habis ya.
mulai dari asal muasalnya masuknya Islam di tanah Pulau Bangka ini ada di Mendo. Itu akan kita tayangkan dalam episode berikutnya. Terima kasih Pak Mustajab telah datang, telah membantu kami. Terima kasih banyak Pak Jam. Pak Joni, Pak Jam, terima kasih banyak telah datang. Ini satu warga nih. Ini termasuk tokoh pemuda ada di daerah Mendo ini. Orang kenal dengan Bapak Mustajab ini. Ini satu orang yang menguasai, mengerti sejarah-sejarah daerah Mendo. Oke.